tidak sempat Ya, respon yang tadi, oke. Pak. Aman. Ya, Pak. Silakan Mas Rana. Ya, ya, siap, Pak. Oke, baik, teman-teman. Di sini saya mau bersaksi sedikit mengenai ah, pergumulan hidup saya yang selama ini saya alami, teman-teman. Di mana saya mengalami penyakit atau sakit dalam tubuh saya selama 5 bulan. 5 bulan. Nah, teman-teman, di situ saya merasa hampir putus asa, teman-teman. Tapi ah, di situ ketika saya berpikir bahwa ketika saya putus asa, maka apa yang sebenarnya saya buat? Apa yang nanti Tuhan mau untuk membuat dalam pribadi saya? Nah, ketika saya di situ saya mengalami sakit dalam tubuh saya. Itu sakit yang bukan uh, disembuhkan oleh dokter, tapi itu sakit yang ketika teman-teman kita di antara kita lihat bahwa kita tidak sakit. Ketika pi dokter, pasti dokter bilang tubuh kamu sehat-sehat, sakit. Tapi saya rasa sendiri dalam tubuh saya bahwa tubuh saya lemah. Tapi ketika pi dokter, dokter bilang nggak ada penyakit. Nah, di situ membuat saya putus asa. Jadi saya sempat uh, minta pertolongan dalam di hamba Tuhan, tapi masih tetap dengan hal yang sama. Nah, ketika pada saat kenal dengan Bapak Ketua kita, Bapak Pendeta, Bapak state, Statement, saya mencoba untuk meminta pertolongan dari Bapak. Nah, ketika saya meminta pertolongan dari Bapak untuk membantu saya dalam pribadi saya yang mengalami penyakit itu, penyakit sarangan roh jahat, teman-teman. Nah, puji Tuhan, ketika saya meminta pertolongan, pertama saya masih mencoba untuk WA Bapak, tapi untuk pada saat membantunya itu kalau tidak salah selama 1 bulan ya Pak, Iya. uh, respon chat saya. Jadi di situ saya meminta pertolongan dari Bapak, jadi Bapak bersedia untuk membantu saya. Nah, puji Tuhan teman-teman, ketika Bapak membantu saya bisa keluar dari uh, hal-hal semua, hal-hal yang saya alami dalam pribadi saya, itu kena serangan roh jahat, tubuh saya lemah, dan ketika setiap malam saya tidur tuh selalu mimpi-mimpi buruk, tapi mimpi-mimpi uh, uh, baik saya, nenek saya yang sudah meninggal. Selalu mimpi dan selalu diajak untuk uh, berbicara. Tapi ketika saya bangun, saya merasa bahwa ini sebenarnya mimpinya hilang. Jadi dalam pribadi saya juga merasa takut karena itu kan nenek saya dengan opa saya, bayi saya yang sudah meninggal yang datang dalam mimpi saya, bukan yang masih hidup. Jadi membuat saya takut. Nah, ketika saya mimpi itu, saya beranikan diri untuk mau cerita kepada orang tua saya, tapi saya takut cerita karena apa, teman-teman. Orang tua saya kadang juga mereka masih mau untuk percaya bahwa ketika orang yang sudah meninggal dan kita mimpi kembali itu tandanya mereka butuh bantuan, butuh doa dari kita. Tapi saya sendiri berpikir bahwa ketika mereka sudah meninggal itu mereka sudah di tempat lain. Mereka sudah tidak sama dengan kita lagi. Untuk apa kita percaya mereka datang di mimpi kita? Itu saya juga pernah sharing bersama teman-teman saya. Nah, teman-teman saya berbagi kepada saya bahwa uh, kamu harus berani. Kalau memang kamu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kamu jangan dengar pada keluargamu. Kamu sendiri, kamu harus berdoa, minta doa putus atau doa doa supaya jangan ada.
ada mimpi seperti itu lagi. Nah, ketika teman-teman saya berbicara seperti itu, hati saya langsung tergerak. Nah, itu saya mulai berdoa dan pas ketemu kenal Bapak ketua kita atau Bapak pemimpin kita dalam grup ini, ah, saya juga minta pertolongan dari beliau. Tapi puji Tuhan beliau mampu membantu saya dan akhirnya saya dengan pemimpin kita dalam grup ini, kami sama-sama berdoa. Itu beliau suruh saya untuk berdoa pembersihan rumah dan puji Tuhan sangat luar biasa pertolongan Tuhan dan akhirnya saya bisa keluar dari semua itu, tidak ada gangguan apa-apa dari pas untuk sementara pada saat saya tidur. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu yang lebih terkhususnya ketika kita mengalami serangan roh jahat itu tandanya bahwa semua itu uji iman kita, apakah iman kita kuat atau tidak. Tapi kalau iman kita kuat, maka percaya teman-teman kita akan keluar dari semua itu. Mungkin dari saya itu saja. Kalau Bapak. Sebentar kita agak sedikit bicara ya, Mas Yana. Kak, saya tanya, bagaimana Mas Yana peristiwa-peristiwa rasanya yang sakit-sakit di tubuh setelah didoakan itu, semua pengaruh hawa yang jahat sekali di rumah hilang, kelemahan di badanmu hilangkan yang perasaan-perasaan sakit itu di badan? Puji Tuhan, semua hilang, Pak, total. Tapi saya juga mau minta doa lagi, Pak, untuk Kan itu maksudnya, saya pesan. iya, Kita harus Pak. berdoa lagi rumahmu karena hawanya begitu agak tebal waktu kita terobos di sana melalui doa. Hawanya tebal sekali. Hawa aura jahat itu sangat tebal, tapi itu pun sudah sangat menolong. Bahkan waktu kita berdoa ada rekaman itu pada saya beritahu kamu kan, saya melihat seorang nenek, iya kan? Halo Iya, Mas Pak. Yana, Iya, saya iya, melihat Pak. seorang nenek di rumahmu. Saudaraku, saya belum tahu itu sebenarnya, tetapi waktu dilihatkan Tuhan, waktu kita berdoa, saya melihat ada rekamannya itu, saya melihat seorang nenek. Nah, seperti itu. Itulah karena rupanya kebetulan Miss Riana ini neneknya agak lebih dekat hatinya kepada dia. Nah, ini yang disebut roh orang mati kekasih Tuhan yang seolah-olah hawanya turun banyak sekali kepada dia, yang mengganggu dia, jadi membuat dia seolah-olah sakit, punya penyakit. Tapi sebenarnya tidak ada sakitnya. Tapi kalau dibawa ke dokter, dokter bilang tidak ada sakitnya, tapi dia lemah, tidak enak, lemah sekali. Nah, saudaraku, ini berbicara roh orang mati, ya kutuk-kutuk roh orang mati keturunan, dan diputuskan saudaraku, lalu kita berdoa buat rumahnya dan dia, puji Tuhan itu dengar kesaksiannya, segala puji bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, mari kita berdoa saudaraku. Bapak, kami memberkati Miss Riana, terima kasih buat mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur, berikan waktu yang tepat lagi kairos Tuhan untuk kami berdoa lagi Tuhan, menghancurkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Apa yang ada di rumah, hawa-hawa jahat keturunan nenek moyang, waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, kami semakin di belakang. Nama Tuhan dibesarkan dan Engkau menarik banyak jiwa. Terima kasih Bapa, meteraikan itu tetap. Apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah hilang sampai kepada dunia kekekalan.
Kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri segala puji, kemuliaan, hormat, kuasa bagi nama Engkau yang layak menerima hormat dan kemuliaan dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan moderator.